Saya Imam Markus Petrus, saya Raja Markus Petrus. Saya memberi dua perintah kepada Anda, yaitu pertama, bacalah Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10, kemudian bacalah Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11 pada waktu Anda melihat angka 666. Kedua, bacalah Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10, kemudian bacalah Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11 pada waktu Anda mendengar angka 666. Demikianlah dua perintah saya kepada Anda. Saya memberi dua perintah tersebut kepada Anda sebab Kitab Wahyu pasal 14 ayat 20 Kitab Wahyu pasal 14 ayat 12 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saya katakan kepada Anda bahwa angka 666 adalah angka seorang manusia. Tetapi angka 666 itu berasal dari iblis, sang malaikat kegelapan. Saya ulangi lagi biar Anda paham. Angka 666 adalah angka seorang manusia, tetapi angka 666 berasal dari iblis, sang malaikat kegelapan. Saya memberi dua perintah tersebut kepada Anda karena pada waktu Anda melihat angka 666, pada waktu Anda mendengar angka 666, pada waktu itulah iblis, sang malaikat kegelapan, berusaha supaya Anda menerima angka 666. Itulah sebabnya saya memberi dua perintah tersebut kepada Anda. Tujuan dari perintah yang saya berikan kepada Anda itu supaya Anda menolak angka 666. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 12 mengatakan begini, celakalah hai bumi dan laut, sebab iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, sebab ia tahu waktunya sudah singkat.
Jadi iblis lagi marah. Saya peringatkan kepada Anda bahwa siapapun manusia yang sudah menerima angka 666 itu tidak bisa lagi percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi sekali Anda menerima angka 666, maka Anda tidak bisa lagi percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach. Itu berarti Anda otomatis masuk neraka pada waktu Anda menerima angka 666. Saya katakan kepada Anda bahwa angka 666 itu mengandung dua hal. Yakni, pertama, manusia yang menerima angka 666 otomatis menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Kemudian kedua, manusia yang menerima angka 666 otomatis menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11. Itulah sebabnya manusia yang menerima angka 666 itu tidak bisa lagi percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach. Itulah kekuatan angka 666. Jadi angka 666 itu bukan sekedar angka. Saya tegaskan kepada Anda bahwa jika Anda menerima angka 666 itu, maka Anda otomatis menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10 satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian Anda otomatis menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11 satu kali untuk selama-lamanya. Saya katakan kepada Anda bahwa angka 666 itu bukan sekedar angka. Kalau angka 666 itu hanya sekedar angka, tidak perlu Anda takut. Ya, terima saja angka 666. Yang penting Anda masih percaya kepada Tuhan Yesus HaMashiach. Tetapi ternyata tidak demikian. Angka itu mengandung kekuatan. Sebab pada saat Anda menerima angka 666, otomatis pada saat itu juga Anda menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10 satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian otomatis Anda menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11 satu kali untuk selama-lamanya. Camkan itu. Angka itu dirancang sedemikian rupa
dengan dua tujuan tersebut. Itulah sebabnya kitab Wahyu pasal 14 ayat 12 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti hukum Allah dan iman kepada Yesus. Saya katakan kepada Anda begini, Anda stop percaya kepada orang yang mengatakan bahwa manusia yang menerima angka 666 itu masih ada kesempatan kedua untuk percaya kepada Tuhan Yesus HaMasyiah. Itu bohong, itu dusta. Manusia yang sudah menerima angka 666 itu Tuhan tidak memberi dia kesempatan kedua. Sebab sekali seorang manusia menerima angka 666 itu, maka manusia itu otomatis menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10 satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian otomatis menolak Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat 11 satu kali untuk selama-lamanya. Saya katakan hal itu dengan tegas. Mau bukti? Bacalah Wahyu pasal 14 ayat 10. Wahyu pasal 14 ayat 10 itu membuktikan bahwa sekali Anda menerima angka 666, maka tidak ada kesempatan kedua untuk Anda menerima Yeshua HaMasyiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Tidak ada lagi kesempatan. Ingat, angka 666 bukan sekedar angka. Angka itu memiliki kekuatan. Itulah sebabnya saya memberi Anda dua perintah tersebut. Saya mau uraikan Wahyu pasal 14 ayat 12 kepada Anda. Mulai dengan ketekunan orang kudus. Saya adalah orang kudus sebab Ibrani 10 ayat 10 mengatakan begini. Oleh kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Lalu saya membahas lagi menuruti hukum Allah. Menuruti hukum Allah ini berarti taat kepada firman Tuhan yang ada tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga 11. Yakni ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu hukum keempat. Hukum hari Sabat, yaitu hukum keempat itu, hari Sabat adalah hari ketujuh, hari ketujuh adalah hari Sabtu. Dan hari ketujuh bukan hari Minggu.
Jadi jika Anda beribadah pada hari Sabtu, maka Anda menuruti hukum Allah. Tetapi jika Anda beribadah pada hari Minggu, maka Anda tidak menuruti hukum Allah. Ya, saya bicara secara singkat, padat, dan jelas. Biar Anda paham. Saya kasih Anda ilustrasi. Ilustrasinya begini, jika Anda merayakan hari kemerdekaan NKRI pada tanggal 17 Agustus, maka Anda adalah warga negara Indonesia. Itu bukti bahwa Anda adalah warga negara Indonesia. Tetapi jika Anda merayakan hari kemerdekaan NKRI pada tanggal 16 Agustus atau tanggal 18 Agustus, berarti itu bukti bahwa Anda bukan warga negara Indonesia. Itu saja. Semoga Anda paham. Itulah sebabnya jika Anda beribadah pada hari Sabtu, maka Anda menuruti hukum Allah. Allah di sini adalah Yahweh Elohim. Di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach oleh Ruach HaKodesh. Lalu jika Anda beribadah pada hari Minggu, maka Anda tidak menuruti hukum Yahweh Elohim di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Nah, sekarang saya bahas tentang iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus itu iman yang bagaimana? Iman kepada Yesus itu, untuk Anda paham, maka bacalah Roma pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Itulah iman kepada Yesus. Saya harap Anda memahami maksud dari dua perintah saya kepada Anda. Dan dua perintah saya kepada Anda itu adalah perintah yang tegas. Saya memberi Anda bukan saya ya. Tuhan memberi Anda dua pilihan. Anda mau beribadah pada hari Sabtu atau hari Minggu. Pilih antara satu, Sabtu atau Minggu. Sebab jika Anda beribadah pada hari Sabtu, maka Anda menuruti hukum Allah. Tetapi jika Anda beribadah pada hari Minggu, maka Anda tidak menuruti hukum Allah. Itu saja. Wahyu pasal 14 ayat 12 itu jelas. Saya katakan kepada Anda berdasarkan Wahyu pasal 14 ayat 12 bahwa Antikristus berkuasa lebih dahulu, kemudian barulah terjadi pengangkatan gereja. Jadi tidak ada yang namanya pengangkatan gereja terjadi lebih dahulu barulah Antikristus berkuasa. Itu tidak ada. Mungkin Anda berlindung di balik ayat ini bahwa manusia durhaka itu secara rahasia sedang bekerja tetapi masih ada yang menahannya. Berdoalah supaya nanti saya bahas topik tentang siapa yang menahan manusia durhaka itu. Saya tidak membahasnya di
video ini. Jadi berdoalah supaya kalau Tuhan menghendaki maka saya membahasnya di video yang lain supaya Anda mengetahui siapakah yang menahan manusia durhaka itu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan saya. Akhirnya saya Imam Markus Petrus, saya Raja Markus Petrus mengucapkan sekian dan terima kasih. Salam.